kita sudah tahu akan ada 2 pertandingan, Oman tanggal 5 dan Mozambik tanggal 9 Juni. Dari pemandangan yang ada kemarin ya, terakhir itu di Sabtu kemarin, terlihat memang ada Luke Fikri dan Michael Becker sedang nantinya OTW untuk pengurusan pengambilan sumpah. Apa yang sebenarnya sedang disiapkan John Hertman? Saat Oman merasa sudah mengetahui kekuatan timnas Indonesia, justru muncul kejutan demi kejutan yang membuat semua prediksi berantakan. Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michael Becker masuk ke proyek besar Garuda, sementara Reno Muns terus diburu. Strategi Hertman tak bocor sedikit pun, bahkan lawan disebut kesulitan membaca wajah asli timnas Indonesia. Apakah ini awal lahirnya super tim Garuda untuk AFC 2027 dan mimpi besar menuju Piala Dunia 2030? Simak sampai akhir, karena cerita yang terjadi jauh lebih mengejutkan dari yang dibayangkan. Tulis satu kata, Garuda mendunia, jika kalian yakin era baru timnas Indonesia telah dimulai. Like, subscribe, komentar, dan bagikan video ini ke seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Menjelang laga melawan Oman dalam cerita ini, suasana di sekitar timnas Indonesia justru semakin sulit ditebak. Jika sebelumnya banyak pihak mengira mereka sudah memahami arah proyek yang dibangun John Hertman, kenyataannya justru sebaliknya. Semakin dekat menuju pertandingan, semakin misterius pula persiapan yang dilakukan oleh pelatih asal Kanada tersebut. Tidak ada kebocoran strategi, tidak ada gambaran pasti mengenai komposisi utama, dan tidak ada petunjuk jelas mengenai skema permainan yang akan digunakan. Situasi itu membuat Oman dalam cerita ini mulai berada dalam posisi yang tidak nyaman. Mereka datang dengan berbagai laporan analisis, rekaman pertandingan, dan catatan mengenai perkembangan Garuda. Namun setiap kali mencoba menyusun kesimpulan, mereka justru menemukan fakta bahwa timnas Indonesia sekarang sangat berbeda dibanding beberapa bulan sebelumnya. Hertman berhasil menciptakan tim yang memiliki banyak opsi permainan dan sulit diprediksi. Perhatian terbesar tentu mengarah kepada 3 nama yang kini menjadi simbol revolusi Garuda dalam cerita ini, yaitu Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michael Becker. Ketiganya disebut telah masuk ke dalam proyek besar yang sedang dibangun untuk memperkuat timnas Indonesia dalam jangka panjang. Kehadiran mereka dipandang sebagai bukti bahwa Garuda tidak lagi hanya memikirkan pertandingan berikutnya, tetapi sedang menyiapkan fondasi untuk masa depan. Pascal Struijk dalam cerita ini disebut membawa pengalaman dan ketenangan di lini belakang. Luke Velkri dianggap mampu menghadirkan ancaman baru di sektor serang dengan mobilitas dan agresivitasnya. Sementara Michael Becker diakini memberikan keseimbangan yang dibutuhkan agar permainan Garuda semakin matang. Kombinasi ketiganya membuat banyak pihak percaya bahwa Indonesia sedang membangun generasi yang berbeda dari sebelumnya. Namun yang membuat cerita semakin menarik adalah munculnya nama Reno Muns. Hingga saat ini, Reno disebut masih menjadi target yang terus dipantau. Dalam cerita ini, ia dianggap sebagai salah satu kepingan penting yang dapat melengkapi proyek besar Hertman. Karena itulah namanya terus muncul dalam berbagai pembahasan mengenai masa depan Garuda. Di tengah semua perkembangan tersebut, Hertman tetap memilih bekerja dalam diam. Ia tidak banyak berbicara kepada media dan tidak memberikan petunjuk mengenai langkah berikutnya. Tetapi justru sikap tenang itu membuat spekulasi semakin liar. Banyak yang mulai percaya bahwa revolusi Garuda yang terlihat sekarang mungkin baru sebagian kecil dari rencana yang sebenarnya. Sementara itu, Oman dalam cerita ini terus berusaha membaca arah perkembangan Indonesia. Namun semakin mereka mencoba memahami Garuda, semakin sulit pula mereka menemukan jawabannya. Karena Hertman tidak hanya membangun tim yang kuat, tetapi juga menciptakan ketidakpastian yang membuat lawan kehilangan pegangan. Dan kini, ketika pertandingan semakin dekat, ketegangan mulai terasa di kedua kubu. Oman masih berusaha memecahkan teka-teki yang disusun Hertman, sementara Garuda terus mematangkan persiapan dalam suasana penuh keyakinan. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah Pascal Struijk, Luke Velkri, Michael Becker, dan target berikutnya Reno Muns akan menjadi fondasi lahirnya super tim Garuda? Atau justru Hertman masih menyimpan kejutan yang lebih besar yang belum diketahui siapapun? Yang membuat situasi semakin panas dalam cerita ini adalah fakta bahwa tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang disiapkan John Hertman. Bahkan hingga beberapa hari menjelang pertandingan melawan Oman, komposisi tim inti masih menjadi misteri besar. Media tidak mendapatkan bocoran, para pengamat kesulitan membaca arah permainan, dan Oman sendiri disebut mulai frustrasi karena tidak mampu menemukan gambaran pasti mengenai kekuatan Garuda. Namun justru di tengah situasi itulah muncul kejutan yang membuat publik heboh. Dalam cerita ini, beredar kabar bahwa Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michael Becker tiba-tiba masuk dalam daftar pemain yang dipersiapkan menghadapi Oman. Kabar tersebut langsung memicu gelombang reaksi dari berbagai pihak. Karena sebelumnya tidak banyak yang menduga ketiga nama itu bisa muncul begitu cepat dalam rencana Hertman. Situasi itu membuat Oman semakin bingung. Mereka sudah menyusun analisis berdasarkan pemain-pemain yang selama ini menjadi tulang punggung Garuda. Tetapi tiba-tiba muncul kemungkinan adanya tambahan kekuatan baru yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Dalam cerita ini, tim analis Oman bahkan disebut harus mengulang sebagian besar laporan mereka karena banyak skenario yang sebelumnya dianggap aman kini menjadi tidak relevan.
Yang menarik, Hertman sama sekali tidak memberikan konfirmasi apapun. Ia tetap memilih diam dan membiarkan spekulasi berkembang. Sikap tersebut justru membuat rasa penasaran semakin besar. Karena jika benar Pascal Struijk, Luc Velcri, dan Michel Becker masuk dalam rencana menghadapi Oman, maka Garuda akan memiliki dimensi permainan yang sama sekali berbeda dibanding sebelumnya. Di sisi lain, suasana di dalam skuad Indonesia dalam cerita ini disebut semakin kompetitif. Para pemain memahami bahwa Hertman hanya memilih mereka yang paling siap, tanpa melihat status atau nama besar. Itulah yang membuat setiap sesi latihan berlangsung dengan intensitas tinggi. Semua pemain sadar bahwa satu penampilan bagus bisa membuka peluang masuk skuad utama, sementara satu kesalahan kecil bisa membuat mereka kehilangan tempat. Semakin mendekati hari pertandingan, tekanan pun mulai berpindah ke kubu Oman. Karena mereka datang ke Indonesia dengan harapan bisa membaca kekuatan Garuda lebih awal. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Setiap hari muncul perkembangan baru, setiap hari muncul nama baru, dan setiap hari strategi Hertman terlihat semakin sulit dipahami. Kini suasana benar-benar memasuki fase paling menegangkan. Pascal Struijk, Luc Velcri, dan Michel Becker tiba-tiba dikaitkan dengan skuad menghadapi Oman. Reno Mons masih terus diburu untuk proyek berikutnya, sementara Hertman tetap menutup rapat seluruh rencananya. Dan pertanyaan yang mulai membuat lawan gelisah adalah, apakah 3 nama itu hanya awal dari kejutan besar yang disiapkan Hertman, atau justru masih ada kartu truf lain yang belum dimainkan menjelang duel melawan Oman? Malam sebelum pertandingan melawan Oman dalam cerita ini benar-benar berubah menjadi malam yang penuh kejutan. Setelah berhari-hari menyimpan rapat strategi dan komposisi tim, tiba-tiba muncul bocoran starting 11 timnas Indonesia yang langsung membuat publik heboh. Nama-nama yang sebelumnya hanya menjadi bahan spekulasi kini disebut masuk dalam skenario besar yang disiapkan John Hertman. Media sosial dalam cerita ini langsung dipenuhi berbagai reaksi. Banyak supporter tidak menyangka Hertman berani mengambil keputusan sebesar itu menjelang laga penting melawan Oman. Sebagian menyebut ini sebagai langkah revolusioner, sementara yang lain menganggap Hertman sedang memainkan perjudian terbesar sejak mengambil alih kursi pelatih Garuda. Yang paling mengejutkan tentu adalah munculnya nama Pascal Struijk, Luc Velcri, dan Michel Becker dalam berbagai prediksi susunan pemain. Kehadiran mereka membuat wajah timnas Indonesia terlihat sangat berbeda dibanding skuad yang biasa dikenal publik. Dalam hitungan jam, pembahasan mengenai starting 11 Garuda menjadi topik paling panas di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Di sisi lain, kubu Oman dalam cerita ini disebut langsung bereaksi cepat. Mereka yang sebelumnya kesulitan membaca strategi Hertman kini justru semakin bingung. Karena jika bocoran tersebut benar, maka seluruh analisa yang mereka susun selama beberapa minggu terakhir bisa berubah total. Beberapa skenario pertandingan yang telah dipersiapkan bahkan disebut harus dievaluasi ulang hanya beberapa jam sebelum kick-off. Yang membuat suasana semakin panas, Hertman tetap memilih diam. Tidak ada klarifikasi, tidak ada bantahan, dan tidak ada petunjuk apakah bocoran tersebut benar atau hanya bagian dari permainan psikologis. Sikap tenang itulah yang justru membuat rasa penasaran publik semakin besar. Dalam cerita ini, banyak yang mulai percaya bahwa Hertman sengaja membiarkan situasi berkembang. Karena selama Oman sibuk menebak-nebak siapa yang akan bermain, Garuda bisa fokus menyempurnakan persiapan terakhir tanpa gangguan. Strategi seperti itu disebut menjadi salah satu alasan mengapa lawan kesulitan membaca arah permainan Indonesia. Kini hitungan jam menuju pertandingan semakin dekat. Stadion disebut mulai dipenuhi antusiasme supporter, media terus membahas kemungkinan susunan pemain, dan Oman masih berusaha mencari jawaban atas teka-teki yang diciptakan Hertman. Semua mata tertuju pada satu momen ketika daftar pemain resmi diumumkan. Karena dalam cerita ini, jika bocoran starting 11 tersebut benar, maka pertandingan melawan Oman bukan hanya soal 3 poin atau kemenangan semata. Itu akan menjadi malam pertama ketika publik melihat wajah baru Garuda yang selama ini dibangun diam-diam oleh John Hertman. Dan jika wajah baru itu benar-benar tampil sesuai harapan, maka bukan hanya Oman yang akan terkejut, tetapi seluruh Asia bisa mulai menyadari bahwa revolusi Garuda telah memasuki babak yang sesungguhnya. Di tengah panasnya pembahasan mengenai starting 11 timnas Indonesia, muncul satu rumor yang sempat membuat supporter Garuda cemas. Dalam cerita ini, beredar kabar bahwa Kelvin Verdong dikabarkan tidak akan tampil melawan Oman akibat masalah kebugaran yang dialaminya selama persiapan terakhir. Kabar tersebut langsung menyebar cepat dan membuat banyak pendukung mulai mempertanyakan kekuatan lini pertahanan Indonesia. Namun hanya beberapa jam kemudian, situasi berubah drastis. Informasi yang beredar ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam cerita ini, Kelvin Verdong justru terlihat mengikuti sesi persiapan terakhir bersama skuad dan dipastikan siap dimainkan melawan Oman. Kabar tersebut langsung disambut gembira oleh para supporter yang menganggap Verdong sebagai salah satu pemain penting dalam skema permainan John Hertman. Kehadiran Verdong membuat kekuatan Garuda semakin lengkap. Apalagi sebelumnya publik sudah dibuat heboh dengan berbagai rumor mengenai Pascal Struijk, Luc Velcri, dan Michel Becker yang disebut masuk dalam proyek besar timnas Indonesia. Kini dengan Verdong yang tetap tersedia, pilihan yang dimiliki Hertman dalam cerita ini menjadi semakin banyak. Yang menarik, rumor absennya Verdong justru disebut semakin memperumit analisa Oman. Karena saat mereka mulai menyusun skenario menghadapi Indonesia tanpa Verdong, tiba-tiba kabar terbaru menunjukkan bahwa pemain tersebut tetap siap tampil. Akibatnya,
tim pelatih Oman kembali harus melakukan penyesuaian terhadap strategi yang sudah mereka siapkan. Dalam cerita ini, banyak pihak mulai melihat bahwa hampir seluruh persiapan menjelang pertandingan dipenuhi ketidakpastian bagi Oman. Mulai dari strategi Hertman yang tertutup rapat, kemungkinan masuknya nama-nama baru, hingga rumor pemain yang terus berubah. Semua itu membuat lawan semakin sulit memprediksi seperti apa wajah asli timnas Indonesia saat pertandingan dimulai. Kini suasana menjelang kick-off semakin memanas. Kelvin Verdonk dipastikan siap bermain, Pascal Struijk, Luc Velkri, dan Michel Becker terus menjadi sorotan, sementara John Hertman masih belum membuka seluruh kartunya. Dan ketika Oman berpikir mereka mulai memahami kekuatan Garuda, muncul perkembangan baru yang membuat semuanya kembali berubah. Pertanyaannya sekarang, jika Verdonk tetap tampil dan seluruh rencana Hertman berjalan sesuai skenario, apakah Oman siap menghadapi timnas Indonesia yang disebut memiliki kekuatan paling lengkap dalam era revolusi Garuda ini? Seiring semakin dekatnya waktu pertandingan, suasana dalam cerita ini semakin sulit ditebak. Jika sebelumnya Oman masih berusaha tenang menghadapi berbagai rumor yang beredar, kini mereka disebut mulai menyadari bahwa timnas Indonesia yang akan mereka hadapi bukan lagi Garuda yang sama seperti beberapa tahun lalu. Terlalu banyak perubahan terjadi dalam waktu singkat, dan itu membuat persiapan mereka menjadi jauh lebih rumit. Di sisi lain, John Hertman tetap menunjukkan sikap tenang. Dalam cerita ini, ia tidak terpancing oleh berbagai spekulasi mengenai starting 11 maupun rumor pemain yang beredar di media. Fokusnya hanya satu, memastikan seluruh pemain memahami tugas masing-masing ketika pertandingan dimulai. Karena bagi Hertman, pertandingan melawan Oman bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga kesempatan menunjukkan perkembangan revolusi yang selama ini dibangun. Yang membuat publik semakin antusias adalah semakin banyaknya pemain yang disebut berada dalam kondisi terbaik. Kelvin Verdonk dipastikan siap tampil, sementara para pemain lain juga menunjukkan performa menjanjikan selama sesi latihan terakhir. Situasi itu membuat banyak supporter mulai membayangkan seperti apa kekuatan Garuda ketika seluruh pemain terbaiknya benar-benar berada di lapangan secara bersamaan. Dalam cerita ini, Oman bahkan disebut mulai memberikan perhatian khusus kepada beberapa pemain Indonesia yang sebelumnya tidak terlalu menjadi sorotan. Mereka menyadari bahwa Hertman tidak membangun tim yang bergantung pada satu atau dua bintang saja. Sebaliknya, ia menciptakan skuad yang memiliki banyak opsi dan bisa menghadirkan ancaman dari berbagai lini. Kehadiran nama-nama seperti Pascal Struijk, Luc Velkri, Michel Becker, ditambah pemain-pemain yang sudah lebih dulu menjadi andalan Garuda, membuat Indonesia terlihat memiliki kedalaman skuad yang berbeda dari sebelumnya. Ditambah lagi, rumor mengenai Reno Muns yang masih terus dipantau membuat banyak pihak percaya bahwa revolusi ini belum mencapai titik akhirnya. Semakin malam, suasana di sekitar stadion dalam cerita ini juga mulai berubah. Dukungan supporter terus mengalir. Media sibuk membahas kemungkinan susunan pemain, sementara Oman masih berusaha menyusun rencana terakhir mereka. Namun setiap kali mencoba mencari jawaban, mereka justru menemukan lebih banyak pertanyaan. Dan kini, ketika hitungan menuju kick-off semakin dekat, satu hal mulai dirasakan banyak orang dalam cerita ini. John Hertman mungkin tidak hanya sedang menyiapkan pertandingan melawan Oman. Ia sedang menyiapkan panggung untuk menunjukkan wajah baru timnas Indonesia kepada dunia. Jika Garuda mampu menampilkan permainan sesuai yang diharapkan, maka pertandingan ini bisa menjadi lebih dari sekadar laga FIFA Matchday. Ini bisa menjadi malam ketika publik mulai percaya bahwa revolusi Garuda benar-benar nyata. Dan jika itu terjadi, bukan hanya Oman yang akan terkejut, tetapi seluruh Asia mungkin mulai menyadari bahwa Indonesia sedang bergerak menuju level yang berbeda. Namun dalam cerita ini, pertandingan melawan Oman sebenarnya hanyalah bagian kecil dari rencana yang jauh lebih besar. Di balik seluruh persiapan yang dilakukan John Hertman, tersimpan sebuah proyek jangka panjang yang disebut-sebut sedang disusun untuk membawa timnas Indonesia menuju level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Karena fokus Hertman bukan hanya memenangkan satu pertandingan atau satu turnamen, melainkan membangun fondasi kuat untuk menghadapi Piala Asia AFC 2027 dan mimpi besar menuju Piala Dunia 2030. Itulah mengapa setiap keputusan yang diambil Hertman dalam cerita ini terlihat sangat terukur. Mulai dari seleksi ketat 44 pemain hingga tersisa 26 nama, masuknya Pascal Struijk, Luc Velkri, dan Michel Becker ke dalam proyek Garuda, hingga pemantauan terhadap Reno Muns, semuanya disebut sebagai bagian dari cetak biru yang telah disusun jauh-jauh hari. Dalam cerita ini, Hertman diyakini ingin membangun skuad yang tidak hanya kuat hari ini, tetapi juga tetap kompetitif dalam beberapa tahun ke depan. Ia ingin menciptakan tim yang memiliki kedalaman, pengalaman internasional, serta mental juara. Karena menurutnya, untuk bersaing di AFC 2027 dan bermimpi tampil di Piala Dunia 2030, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar generasi berbakat. Indonesia membutuhkan sistem yang kuat. Yang membuat publik semakin bersemangat, proyek ini disebut belum berhenti. Setelah Pascal Struijk, Luc Velkri, dan Michel Becker masuk dalam rencana besar Garuda dalam cerita ini, perhatian kini tertuju kepada Reno Muns yang terus dipantau. Banyak yang percaya bahwa Reno bisa menjadi kepingan penting berikutnya dalam proyek jangka panjang tersebut. Sementara itu, hasil yang diraih oleh kelompok usia muda juga mulai memberi harapan baru. Dalam cerita ini, regenerasi pemain disebut berjalan bersamaan dengan pembangunan tim senior. Hertman dan tim pelatih ingin memastikan bahwa Garuda tidak hanya kuat di satu generasi, tetapi memiliki pasokan pemain berkualitas secara berkelanjutan. Karena itulah pertandingan melawan Oman dipandang berbeda.
Dalam cerita ini, laga tersebut bukan hanya tentang menang atau kalah. Itu adalah kesempatan pertama untuk melihat sejauh mana fondasi yang sedang dibangun mulai menunjukkan hasilnya. Setiap pemain yang turun ke lapangan dianggap membawa misi yang lebih besar dari sekadar FIFA Matchday. Dan kini suasana semakin menarik. Pascal Struijk, Luke Valkyrie, dan Michel Becker telah menjadi bagian dari proyek besar Garuda. Reno Moons terus diburu, sementara Hertman masih menyimpan banyak rencana yang belum diungkap ke publik. Semakin dekat menuju AFC 2027, semakin jelas bahwa revolusi ini tidak dibangun untuk jangka pendek. Pertanyaannya sekarang, jika proyek ini terus berjalan sesuai rencana, apakah AFC 2027 akan menjadi awal kebangkitan besar Garuda di Asia? Dan apakah mimpi menuju Piala Dunia 2030 yang selama ini terasa jauh perlahan mulai menjadi sesuatu yang mungkin untuk diwujudkan? Dan justru disinilah cerita besar Garuda dalam skenario ini mulai memasuki fase yang paling menentukan. Setelah fondasi mulai dibangun, pemain-pemain baru masuk ke dalam proyek, dan John Hertman berhasil menciptakan persaingan yang ketat di dalam skuad. Kini fokus mulai bergeser dari sekadar pembangunan tim menuju pembuktian hasil di lapangan. Dalam cerita ini, Hertman disebut memahami bahwa target AFC 2027 tidak akan tercapai hanya dengan menambah pemain berkualitas. Yang lebih penting adalah menyatukan seluruh elemen menjadi satu tim yang memiliki identitas kuat. Karena itulah setiap TC, setiap pertandingan FIFA Matchday, dan setiap pemanggilan pemain selalu memiliki tujuan yang lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Masuknya Pascal Struijk, Luke Valkyrie, dan Michel Becker dalam proyek Garuda disebut memberi tambahan kualitas yang signifikan. Namun Hertman dalam cerita ini tidak ingin tim bergantung pada satu atau dua nama besar. Ia ingin menciptakan skuad yang mampu tetap kuat siapapun yang bermain. Filosofi itulah yang membuat persaingan di dalam tim semakin brutal dan kompetitif. Sementara itu, proses pemantauan terhadap Reno Moons terus menjadi perhatian publik. Banyak yang percaya bahwa jika Reno berhasil menjadi bagian dari proyek ini, maka kedalaman skuad Indonesia akan semakin lengkap. Apalagi AFC 2027 disebut membutuhkan tim yang memiliki banyak pilihan pemain berkualitas di setiap posisi. Yang menarik, dalam cerita ini mulai muncul keyakinan bahwa negara-negara Asia perlahan mulai memperhatikan perkembangan Indonesia. Bukan hanya karena nama-nama baru yang dikaitkan dengan Garuda, tetapi karena perubahan cara berpikir yang sedang dibangun. Indonesia tidak lagi berbicara soal sekadar tampil baik, tetapi mulai berbicara tentang target dan ambisi yang lebih tinggi. Hertman bahkan disebut mulai menanamkan mentalitas bahwa Garuda harus berani menghadapi siapapun. Tidak peduli apakah lawannya berasal dari Asia Barat, Asia Timur, atau bahkan tim-tim yang memiliki peringkat lebih tinggi. Karena menurut filosofi yang digambarkan dalam cerita ini, rasa percaya diri adalah langkah pertama menuju perubahan besar. Dan semakin dekat menuju AFC 2027, proyek ini disebut akan terus berkembang. Pemain muda terus dipantau, pemain diaspora terus dicari, dan standar di dalam timnas Indonesia terus dinaikkan. Tidak ada lagi zona nyaman. Semua pemain harus bersaing jika ingin menjadi bagian dari perjalanan besar tersebut. Kini publik mulai melihat gambaran yang lebih jelas. Pascal Struijk, Luke Valkyrie, Michel Becker sudah masuk ke dalam proyek. Reno Moons masih menjadi target berikutnya. Sementara Hertman terus menyusun fondasi menuju AFC 2027 dan mimpi besar Piala Dunia 2030. Dan jika semua kepingan itu berhasil disatukan, maka dalam cerita ini, Garuda mungkin tidak hanya mengejutkan Oman atau Asia Tenggara saja, tetapi bisa menjadi salah satu kisah sepak bola paling menarik di Asia dalam beberapa tahun ke depan. Kalau kalian percaya revolusi Garuda sedang dimulai dan timnas Indonesia bisa menjadi kekuatan baru di Asia, langsung tekan like sekarang juga. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru timnas Indonesia. Tulis di kolom komentar, siapa pemain yang paling ingin kalian lihat bergabung dengan Garuda berikutnya? Dan menurut kalian, mampukah proyek Hertman membawa Indonesia bersinar di AFC 2027, bahkan mewujudkan mimpi menuju Piala Dunia 2030? Mari ramaikan kolom komentar dan tunjukkan bahwa dukungan untuk Garuda tidak pernah padam.